Dan ini masuk ke dalam topik kenapa aku pengen bawain sharing ini dari yang kemarin aku dengar kan di firman Tuhan. Ini mengenai new revival, kebangkitan itu, wah, anak muda tuh harus ikut serta dalam sebuah kebangkitan rohani. Ini fakta yang aku ambil dari sharing kemarin ya. Tahukah kalian bahwa dalam penduduk dunia ini itu ada 7,8 miliar orang. Dalam Indonesia itu sekitar 200 juta lebih lah ya. Dan kebanyakan penduduknya untuk 60% penduduk dunia itu 0 sampai 24 tahun. Untuk 30%-nya itu 10 sampai 20 tahun. Sisanya itu orang tua. Makanya kenapa dibilang anak muda itu harus diselamatkan. Kenapa orang bilang selalu anak muda aja lah ajak. Pernah gak sih ngeliat demo nenek-nenek yang diajak? Gak mungkin kan? Anak muda gampang diracunin. Karena kenapa? Bener kata orang tua yang bilang orang tua tuh udah tahu makan garam, udah tahu pahitnya dunia tuh gimana. Itu bener, karena mereka tuh udah menjalani ke dunia itu kayak gimana kan. Jadi makanya orang tua tuh lebih pintar dibanding kita. Pintar dalam arti bukan pintar mengejek ya, pintar bener-bener mereka mengerti dunia tuh gimana tantangannya. Makanya orang tua kalau ngomong apa tuh dengerin, jangan di orang tua ngomong apa, ya, jangan cuma ngeledek gitu aja. Karena omongan orang tua tuh bener loh teman-teman. Faktanya ketika aku mendengar bahwa 60% itu anak umur 0 sampai 24 tahun, aku shock banget. Dan ketika aku tahu 30% adalah 10 sampai 20 tahun, aku shock banget karena oh my god, kalau misalkan populasi dalam dunia ini semua dibantai, diracunin sama dunia semua, 10% doang orang yang ada dalam dunia ini yang benar-benar ikut Tuhan. Dan belum tentu ya 10% itu benar-benar ikut Tuhan. Tergerak gak sih hati kalian? Sesedih itu gak sih hati kalian? Kalau aku jujur pribadi, ketika aku mendengar itu, aku sedih banget dan aku merasa terbebani untuk gimana caranya supaya gue bisa keep on fire untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lebih lagi. Sosial media tuh banyak banget teman-teman yang bisa menjadi platform kalian untuk kalian tuh berbagi Injil, berbagi firman. Berbagi Injil itu nggak perlu menjadi seorang pendeta yang seakan-akan kayak, khusus anak muda ya, seakan-akan kayak harus berdiri depan mimbar, harus menjelaskan secara teologi ya, Alkitab tuh gimana, Kristen tuh gimana, enggak. Tapi cukup dalam pertemanan kalian, jadilah terang bagi pertemanan kalian. Ada teman yang ngomongnya kasar, ya ngomonglah baik-baik. Tapi nggak perlu loh kayak gini. Dalam Alkitab sekian dikatakan tidak boleh berkata kasar. Enggak begitu caranya. Tapi kalian bisa merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian udah cukup dewasa dan cukup mengerti bagaimana harus melakukannya. Pertama, untuk nggak ikut-ikutan. Dan yang kedua, tunjukkanlah kasih. Seperti kata Paulus, jadilah teladan agar kalian bisa melihat perubahan nyata kehidupan orang di sekitar kalian. Dan selanjutnya nih, 3 alasan anak muda sering meninggalkan gereja. Ini aku alamin juga, relate dalam kehidupanku. Pertama, sibuk sekolah atau sibuk kuliah atau sibuk kerja. Yang kedua, gereja tidak berkualitas dalam ibadah atau menarik. Dan ketiga, tidak ada teman. Ini relate banget untuk anak muda, karena di awal aku udah ngomong kan, ini aku ingin membicarakan banyak hal mengenai anak muda. 2 dari 3 ini paling bener-bener berbahaya banget. Karena kenapa? Anak muda itu saat datang ke gereja, rata-rata kebanyakan melihat dari gerejanya dulu. Gerejanya kayak gimana, komunitasnya gimana, fasilitasnya kayak gimana, itulah gereja. Itu anak muda yang anak muda sering pandang gitu kan. Tapi nggak semua anak muda, ini yang sering ya. Aku pribadi, ketika aku berada di sebuah gereja sebelumnya, aku nggak memandang si gereja itu kayak gimana. Tapi aku melihat bahwa nggak ada komunitas yang merangkulku. Beda loh teman-teman. Ada 2 hal yang harus kita sadari. Ada orang yang tipenya mau maju duluan, ada orang yang harus dirangkul duluan. Jadi kita tuh nggak bisa mikir kayak, ya udah lu aja sih yang masuk, lu kan baru, lu aja lah sendiri. Oh nggak bisa teman-teman. Kita harus ambil langkah. Ketika dia nggak mau, kita yang maju. Tapi di dalam komunitas gue yang sebelumnya, aku ngerasa bahwa bertahun-tahun aku di sana, aku nggak dirangkul gitu kan. Dan akhirnya aku merasa kosong, hampa. Ya aku nggak dapet apa-apa, cuma datang firman Tuhan, keluar pulang selesai gitu loh. Kayak Kristen tomat.
Minggunya tobat, Seninnya kumat lagi gitu kan, balik lagi. Maksud aku, buat aku pribadi ya, buat apa gitu kan. Akhirnya intinya Tuhan tuh mempertemukan aku dalam sebuah gereja yang cocok dengan sesuatu yang kondisi yang nggak pernah diduga. Sesimpel aku nggak sempat ibadah di jam yang sama, akhirnya temanku menawarkan, dan akhirnya aku merasakan pelawatan Tuhan di gereja yang ini, dan akhirnya sampai sekarang, wow, Tuhan benar-benar membimbingku sampai sekarang gitu kan. Yang pertama adalah sibuk sekolah. Ya kita tahu lah kesibukan kita, ada yang sekolah, ada yang ke kantor mungkin. Jadi kita seakan-akan kayak, aduh minggu gue pengen istirahat, begitu kan. Tapi ini lebih jarang lah ya. Kebanyakan senakal-nakalnya orang muda, pasti dia akan tetap mikir bahwa gereja dari minggu itu cukup penting gitu kan. Tapi yang tadi aku bilang, yang kedua itu gereja tidak berkualitas atau tidak menarik. Yang tadi kan fasilitasnya, ini itu. Makanya sekarang tuh, khususnya dalam Kristen tuh banyak orang yang berlomba-lomba dalam gerejanya. Bukan masalah menarik yang hore, bukan ya. Tapi lebih ke arah fasilitasnya, suasananya, kenyamanannya, dalam komunitas Kristennya itu kayak gimana. Semuanya kok rata-rata tuh kebanyakan mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk anak muda ini stay dan merasakan kenyamanan dulu dalam gereja. Dan selanjutnya adalah tidak ada teman. Yang tadi aku bilang, aku keluar dari gereja yang satu karena aku merasa komunitas sudah merangkul. Dan disinilah kita teman-teman, jika gereja atau kita sendiri sebagai gereja Tuhan tidak bergerak dan tidak memuridkan dengan sungguh-sungguh, maka dunia yang akan memuridkan mereka. Kalian tahu bahwa sekarang ini di sosial media khususnya dalam masa-masa ini nih, masa-masa kita lagi WFH, banyak banget anak-anak yang depresi, stres. Karena kenapa? Ngeliat sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, apalagi Snapchat, banyak banget. SFM mungkin kalau masih main gitu kan. Mereka tuh sering ngeliat bahwa, ih kok dia bisa sih secantik itu, ih kok dia bisa sih pergi-pergi ke situ, ih kok pakai baju yang bagus, ih kok like-nya banyak, ih followersnya banyak banget, ih dia dibilang komentarnya cantik mulu, ih kok dia dibilang ini. Banyak banget teman-teman, dan itu gampang bikin depresi. Aku udah melakukan survei ke teman-temanku, mereka depresi ketika mereka selama WFH karena mereka mainnya sosial media terus kan, gak punya teman secara real, mainnya virtual gitu kan. Mereka stres banget. Tapi tahukah kalian bahwa apa yang ditayangkan oleh sosial media itu sebenarnya kebanyakan bohong gitu loh. Kayak aku sekarang pakai baju kayak gini. Apakah kalian tahu bahwa misalkan baju ini minjem gitu? Nggak tahu kan? Itu sosial media, hanya two face gitu, poker face. Kalian nggak akan pernah tahu kenyataannya. Dan apakah kalian mau bahwa teman-teman di sekeliling kalian itu dididik sama dunia tuh seperti itu? Setiap hari dimasukin kebohongan, berita, hoax, semuanya ketakutan. Kalau kalian gak mau, jadilah gereja, jadilah anak-anak pelaku firman Tuhan yang menyelamatkan banyak orang lebih lagi. Menggunakan apa? Sosial media. Sosial media yang kita tahu tadi aku bilang gampang bikin depresi. Karena kalian tahu kebenarannya, buatlah sosial media yang bisa membangun orang lain. Sharing firman Tuhan. Katakan kata-kata yang mutiara, kata-kata positive vibes gitu kan. Gampang kok. Tapi kalian kebanyakan nggak mau untuk melakukan. Seakan-akan mikir, aduh, gue kan nggak bisa, aduh gue bukan motivator, atau aduh kan aku lagi nggak mengalami itu, aduh aku lagi drop banget, lagi down banget. Perasaan itu nyata, tapi perasaanmu itu nggak kekal teman-teman. Kamu bisa sedih, 5 menit kemudian kamu bisa untuk marah, atau mungkin kamu bisa untuk bahagia lagi. Perasaan itu nyata, tapi nggak kekal. Itu harus kalian tahu. Dan selanjutnya, beberapa alasan kenapa anak muda itu penting. Kenapa sih tadi aku ngomongin revival, ngomongin keep on fire, anak muda ayo semangat, anak muda ayo semangat, anak muda. Beberapa alasan harus kita tahu ya. Pertama, anak muda itu fleksibel. Kalau ada tren, gampang ikut. Zaman dulu, zamannya country, wih semua orang pakai pakaian cowboy, cewek cowok lagi ngetren gitu kan, semua ngikut anak muda. Beda sama orang tua. Kalau orang tua kan punya prinsip sendiri kan. Selanjutnya, K-pop. Pakai pakaian yang K-pop lah pokoknya. Rambut pirang, semua ikut gerombolan. Zaman-zaman rambut ombre, rambut yang dikeriting, rambut yang diwarnain, semua ikut. Zamannya BlackBerry, semua beli. Zamannya Samsung ini, semua beli. Zamannya iPhone X, sekarang udah nggak tahu iPhone berapa, semua ikut beli lagi. Mirror selfie, semua ikut. Itu anak muda. Sefleksibel itu anak muda untuk dikasih tahu. Segampang itu anak muda untuk bisa ikut apa-apa zaman sekarang. Dan semudah itu anak muda
untuk bisa berbalik dari Tuhan ke dalam dunia. Selanjutnya, anak muda itu gampang terkesan. Kamu cantik deh, kamu pinter banget. Oh makasih, ya ampun. 3 hari mikirin, wih gila, gue dibilang cantik, gue dibilang pinter. Tapi tahu gak sih, kadang omongan orang itu bisa jadi sarkasme gitu loh. Ternyata gak bener-bener dia mau ngomong gitu ke kita, tapi ada maksud tujuan lain yang dia mau bilang ke kita gitu kan. Anak muda gampang terkesan. Oleh sebab itu anak muda tuh penting banget untuk kita selamatkan, untuk kita sama-sama penting menuai banyak jiwa lebih lagi. Yang ketiga, kapasitas untuk percayanya itu besar banget. Yang tadi aku udah bilang, kalian kalau lihat orang demo itu kebanyakan anak muda kan, khususnya anak-anak kampus. Belum lama ini kan pernah ada demo dan teman-temanku lah ada yang ikut demo gitu kan. Cuman segampang ini doang diajaknya. Weh, nggak seru lu, nggak ikut demo, nggak kayak gua, keren. Semua ikut, bahkan yang cewek pun ikut gitu loh. Aku tuh kadang mikir bahwa ngapain sih demo? Maksudnya lu kalau mau mengajukan atau mau menyatakan sesuatu, banyak cara lain. Tapi nggak perlu dengan lu melakukan sesuatu yang membuat banyak nama baik di pundak lu tuh jadi hancur gitu kan. Anak muda tuh gampang untuk percaya. Aku kemarin denger sharingnya tuh ada fakta lah intinya mengenai beberapa demo di mana dan anak muda semua isinya, tapi aku lupa catat gitu kan. Intinya adalah gini, anak muda gampang percaya, anak muda gampang untuk dihasut. Ketika kamu datang ke sebuah gereja, ingin mengenal firman Tuhan, ingin mengenal sebuah doktrin yang kamu pilih dalam sebuah gerejamu, ini kalau ditarik ulur ke hal yang negatif ya, itu adalah bagaimana seseorang membuat kamu tuh percaya. Bedanya sama dunia adalah, dunia membuat kamu tuh percaya untuk melakukan sesuatu yang gak baik, tapi diubah menjadi sesuatu yang baik untuk kamu. Temanku, demo yuk, gak asik lo, gak keren kalau gak demo. Ngerokok yuk, gak gentle lo kalau gak ngerokok. Segampang itu untuk percaya, oh berarti kalau gue ngerokok gue gentle, oh kalau misalnya gue ikut demo gue keren. Padahal keren sesungguhnya banyak kan. Tipe keren itu banyak banget teman-teman, tergantung kita memilih tipe keren yang mana. Selanjutnya adalah idealistik. Anak muda itu gampang ideal. Bukan gampang ideal, idealnya tuh gede banget, gampang menggerutu. Ini dikit gak mau, ini dikit gak mau. Intinya tuh dia punya tipe idealnya itu masing-masing. Kita perlu menjangkau mereka dengan kreatif, dan harusnya anak muda itu bersinar dan mengenal Kristus dari kita. Kita perlu menjangkau mereka dengan kreatif, dan harusnya anak muda itu bisa bersinar dan mengenal Kristus dari kita. Aku udah cukup sering lah ya ngomong masalah menjangkau jiwa, masalah bagaimana kita tuh bisa menjadi pribadi yang intinya tuh, karena kalian anak muda juga rata-rata dan kalian pernah muda, kalian tahu lah bagaimana sih caranya untuk menjangkau jiwa-jiwa anak muda lebih lagi. Entah mungkin melakukan connect time, atau mungkin melakukan komsel-komsel yang gak harus monoton secara sistematis tuh. Kayak abis ini kita firman, lagu, ini boring gitu kan. Tapi gimana kalian bisa mengangkat segala macam kegiatan tapi dengan menyelipkan firman Tuhan yang ingin kalian sampaikan. Itu ada ayatnya di Bilangan 14, di Lukas 1 ayat 18. Kenapa aku bilang tadi anak muda itu banyak yang menggerutu? Kalian bisa buka di Lukas 1 ayat yang 18 dan Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita sama-sama buka ya. Kita buka bareng-bareng. Dan aku dan kamu akan bacakan, karena aku percaya dan yakin bahwa ketika kita membacakan, kita melafalkannya juga dengan kata-kata kita, dengan suara kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan juga, dan kita akan gampang untuk mengingatnya. 1, 2, 3 ayat 18-nya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Lukas 1:18, Lukas 1 ayat 38 itu dalam satu pasal yang sama, tapi dengan tanggapan orang yang berbeda. Ini mengenai bahwa Zakaria dan istrinya adalah orang yang udah lanjut usia lah intinya. Sama kisahnya Sarai, udah lanjut usia. Tapi malaikat menampakkan diri depan Zakaria bahwa istrinya tuh akan hamil dan akan punya anak gitu kan. Tapi Zakaria bertanya, gimana caranya aku bisa tahu kalau misalnya istriku akan hamil? Teman-teman, Tuhan udah malaikat sudah menampakkan diri kepada kita. Otomatis itu akan menjadi petanda yang sangat
Gak bisa lah kita nggak bisa kita bilang tuh gue nggak percaya. Malaikat udah menampakkan diri, artinya lo akan terjadi gitu. Ayat 38 kita baca dulu. Ayat 38-nya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika Maria ini terima kabar dari malaikat, Maria itu masih muda. Dia belum menikah, masih tunangan. Kalian tahu kan tunangannya gitu kan, Yusuf. Dia akan mengandung, tapi Maria ini malah kayak, yes, terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini adalah pilihan dari orang yang berbeda gitu, tapi dengan sesuatu yang sama. Tuhan menampakkan diri juga. Dan jadilah anak muda yang seperti ini, teman-teman. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak menolak, berpikir negatif gitu loh, berpikir kritis gitu kan, sampai akhirnya kalian tuh nggak percaya sama sesuatu yang apa Tuhan katakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Intinya adalah menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita, khususnya anak muda. Aku mendorong kamu untuk ikut komunitas, aku mendorong kamu untuk siap dan berapi-api untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa lebih lagi. Karena kamu gak pernah sendiri. Aku butuh kalian, aku butuh kamu untuk sama-sama kita berpegang tangan menyelamatkan banyak jiwa lebih lagi. Karena teman-teman, kita mengasihi teman-teman di sekeliling kita sayang sama mereka, dan jangan sampai mereka pun tidak merasakan hadirat Tuhan sama seperti apa yang kita rasakan dalam hadirat Tuhan itu sendiri. Kamu punya adik, kamu punya kokoh, rangkulah mereka, bawalah mereka. Punya sahabat, rangkulah mereka. Jangan pernah stuck di situ-situ aja. Oke? Teruslah bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. Jesus bless you and see you next Sunday. Bye-bye.